Halo Sobat Kentang, apa kabar? Kembali lagi nih dengan aku, Ola. Oh ya Sobat Kentang, akhir-akhir ini Ola mendapatkan banyak banget nih requestan tentang produksi G0. Sebelum ke produksi, Ola mau tanya nih, Sobat Kentang tahu nggak sih G0 itu apa? Gen 0 merupakan benih kentang generasi ke-0 yang diperbanyak dari benih sejenis. Perbanyakannya harus di rumah kasa, kedap serangga, dan sebagai jaminan mutu Gen 0 harus bebas patogen dan murni varietasnya. Nah Sobat Kentang, tadi adalah benih kentang Gen 0. Sekarang syarat tumbuh benih kentang Gen 0. Yang pertama adalah iklim. Curah hujan yang baik untuk pertumbuhan tanaman kentang ialah 2000-3000 mm per tahun. Yang kedua, media tanam. Tanaman kentang dapat tumbuh baik pada tanah yang mempunyai struktur cukup halus atau gembur. Yang ketiga, ketinggian tempat. Tanaman kentang diusahakan di daerah yang memiliki ketinggian 500 meter sampai 3000 meter di atas permukaan laut. Yang keempat, kultur jaringan pada tanaman kentang. Jaringan yang diambil untuk kultur jaringan pada tanaman kentang adalah sebagian meristem di mana sel-selnya aktif membela produksi umbi benih kentang Gen 0. Nah Sobat Kentang, itu adalah Gen 0 dan syarat tumbuh kentang Gen 0. Untuk selanjutnya, Ola akan menjelaskan tentang produksi kentang Gen 0. Yang pertama harus disiapkan adalah persiapan media tanam. Media tanam dapat menggunakan tanah atau subsoil yang dicampur dengan berbagai komponen lain seperti arang sekam, pupuk kandang, dan komponen lainnya yang dianggap baik untuk media tanam. Media tanam harus steril dan ditempatkan atau diletakkan tidak kontak langsung dengan dasar tanah. Sterilisasi dan media dapat dilakukan dengan dikukus atau steam, disangrai, atau dengan menggunakan bahan kimia. Sterilisasi dengan disangrai atau dikukus selama 3-4 jam dalam suhu 100-120 derajat Celcius. Tanah di dalam skrin diolah sampai gembur dengan kedalaman pengolahan tanah antara 20-25 cm. Nah Sobat Kentang, setelah proses persiapan tanam, proses selanjutnya adalah penanaman. Disiapkan media tanam yang sudah disterilkan. Media tanam tidak boleh kontak atau menyentuh tanah. Digunakan wadah atau tempat media yang mengisolasi antara media dengan dasar tanah. Media harus selalu dalam keadaan lembab. Dibuat lubang tanam dengan kedalaman kurang lebih 3 cm dan jarak tanam 8 cm x 10 cm atau 10 cm x 10 cm. Kemudian, tanamkan stek yang sudah berakar, yaitu kurang lebih sudah berumur 3 minggu ke dalam lubang tanam. Tanah bedengan disiram terlebih dahulu agar basah sehingga mempermudah pembuatan lubang tanam. Lubang tanam dibuat dengan jarak 15 cm x 10 cm untuk produksi Gen 0, kedalaman mata tugal 8-10 cm. Nah, setelah proses penanaman, kita perlu ada proses pemeliharaan. Dilakukan pemeliharaan tanaman selama pertumbuhan agar tanaman dapat tumbuh sehat dan produktif menghasilkan benih secara maksimum. Penyiraman dilakukan secara teratur karena tanaman dari stek sangat riskan terhadap air. Penimbunan dengan media yang sama harus dilakukan seiring dengan pertumbuhan tanaman. Dilakukan penyemprotan bila diperlukan untuk mengendalikan hama dan penyakit. Biasanya yang menyerang tanaman di rumah kasa adalah mite atau tungau. Nah Sobat Kentang, proses selanjutnya yaitu panen. Panen dilaksanakan apabila tanaman sudah menguning atau kering dan kulit umbi sudah kuat tidak mengelupas. Umbi yang dipanen dibersihkan dari tanah yang menempel dan dimasukkan dalam wadah. Sebaiknya tidak menggunakan karung atau waring. Umbi dapat langsung diseleksi atau digrading sebagai calon benih. Diusahakan tidak memasukkan umbi ke gudang dalam keadaan basah. Setiap selesai panen, rumah kasa dibersihkan walau tidak harus disterilkan. Dibersihkan dari sisa-sisa panen dan atap dari lumut atau kotoran yang akan mengganggu sinar masuk. Untuk tanaman tipe genjah, pemanenan dapat dilakukan pada umur 90-110 hari. Sedangkan untuk tipe medium dan dalam, masing-masing dapat dipanen pada umur 120-150 hari dan 150-180 hari. 1 minggu sebelum panen, seluruh batang dipangkas habis dan menyisihkan
pangkal batang beserta akar dan umbi. Perlakuan ini bertujuan untuk memperkeras atau melayukan umbi agar tidak mudah lecet atau luka sewaktu pemanenan maupun pengangkutan. Setelah dilakukan panen, proses selanjutnya adalah pasca panen. Kegiatan pasca panen meliputi pemeliharaan, penyimpanan, pemeriksaan umbi calon benih, dan pengemasan. Dilakukan sortir bila masih ada umbi yang bergejala penyakit atau rusak mekanis dan dilakukan grading ukuran benih bila diperlukan. Umbi disimpan dan disusun dalam kerat atau keranjang sebagai kelompok calon benih di tempat atau ruang yang terang dan kering. Diberi perlakuan pestisida, kemudian ditutup dengan kain atau kelambu. Benih kelas G0 mutlak harus bebas patogen dan murni tidak ada campuran varietas lain. Kemasan benih dapat dibuat dari karung net, dus, atau kayu. Kemasan harus kuat dan dapat melindungi benih dalam kemasan. Volume benih G0 dalam setiap kemasan yaitu 1000 kenol. Benih setiap kemasan berdasarkan keseragaman ukuran atau campuran dari berbagai ukuran. Dalam penanganan pasca panen, perlu dilakukan grading. Kentang yang ukurannya sama dikelompokkan menjadi satu. Misalnya, grade 1 20-30 gram, grade 2 30-40 gram, dan grade 3 40-50 gram. Umbi yang hendak dijadikan benih harus disimpan dulu selama 4-5 bulan. Penyimpanan bertujuan untuk memecah masa dormansi umbi. Umbi yang telah habis masa istirahatnya akan keluar tunas dari mata-mata tunas yang ada di permukaan kulitnya. Umbi disimpan di dalam gudang penyimpanan terang dan diletakkan pada trak-trak. Tebal tumpukan 2-3 umbi sehingga memungkinkan cahaya menyebar merata ke seluruh umbi yang disimpan.